Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arya Setia Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, dan yang saya banggakan teman-temanku semuanya yang berbahagia. Di video kali ini saya Nurul Karimah dengan NIM 210404069 akan menjelaskan sedikit materi yang bertema Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Indonesia. 1. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikan nasional. Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan yuridis pendidikan yang bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikaji dalam kegiatan ini antara lain Pasal 1 mengenai ketentuan umum, Pasal 2 mengenai dasar pendidikan Indonesia, Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia, Pasal 4 mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan, Pasal 5 sampai dengan 11 mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, Pasal 32 mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, Pasal 34 mengenai wajib belajar. 2. Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dalam sistem pendidikan, terdapat 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pada jalur pendidikan formal terdapat 3 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Dalam sistem pendidikan nasional diselenggarakan juga pendidikan anak usia dini, pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. Kerangka dasar dan kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat, jasmani dan rohani, serta memiliki tujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Terdapat pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. 3. Standar Nasional Pendidikan SD atau MI dan guru sebagai pendidik profesional. Standar Nasional Pendidikan SD atau MI sebagai bahan kajian dalam kegiatan pembelajaran ini mengacu pada PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Lingkupnya meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan salah satu landasan yuridis tentang guru sebagai tenaga profesional. Di dalamnya antara lain menetapkan tentang kedudukan, fungsi dan tujuan guru, prinsip profesionalitas, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru, hak dan kewajiban guru, pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian guru, pembinaan dan pengembangan guru, penghargaan dan perlindungan terhadap guru, cuti organisasi profesi, dan kode etik guru. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.